Nah, baik. Adapun tema seminar pada malam hari ini yaitu kesalahan fatal yang dilakukan oleh pebisnis pemula dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, tema ini saya angkat berdasarkan dari apa yang saya lihat. Biasanya para pebisnis itu, apalagi kalau masih awal-awal itu, banyak melakukan berbagai macam kesalahan dan akhirnya dengan kesalahan yang mereka lakukan itu dapat menyebabkan yang namanya boncos, sehingga lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, ini merupakan sebuah alasan saya mengangkat tema pada malam hari ini. Adapun kesalahan yang pertama, slide berikutnya, Mas. Adapun kesalahan pertama yang dilakukan oleh para pebisnis yaitu memiliki mindset yang salah. Nah, mindset ini sangat berperan penting. Mindset itu kalau dilihat dari katanya itu, mind itu berarti pikiran dan set itu berarti pengaturan. Jadi mindset itu adalah pengaturan pikiran. Jadi kita di sini harus betul-betul mengatur pikiran kita agar senantiasa selalu berpikiran positif, selalu memasukkan afirmasi positif dengan menghilangkan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, kenapa sih mindset ini sangat penting? Karena 88% kesuksesan seseorang itu sangat berpengaruh pada mindset mereka. Mindset ini sangat menjadi tolak ukur dari kesuksesan seseorang. Sehebat apapun skill yang kita lakukan, meskipun kita ahli dalam bidang apapun itu, jika kita memiliki mindset yang salah, maka itu sama saja dengan nol. Saya berikan sebuah perumpamaan, ibarat sebuah rumah, mindset itu adalah pondasinya. Nah, coba bayangin, jika rumah yang dibangun tanpa pondasi yang kokoh, maka itu dapat berakibat dengan siap-siap menunggu kehancuran. Begitu juga dengan bisnis. Tanpa memiliki mindset yang baik, bisnis kita juga akan berdampak. Itu dapat mengakibatkan kesuksesan kita dalam berbisnis. Nah, kan tadi saya mengatakan bahwa mindset itu berdampak 88%. Terus sisanya itu apa? 12%-nya itu apa? 12%-nya itu usaha kita. Jadi usaha kita itu hanya berdampak 12% kebanding dengan mindset kita. Nah, terus alasan berikutnya kenapa mindset itu penting, karena dengan memiliki mindset yang baik, itu dapat membawa dampak menarik hal-hal yang baik juga. Misal, kita berpikir, kita bisa melakukan sesuatu, maka itu akan benar-benar terjadi. Jika kita berpikir bisa, maka itu pasti bisa. Yakinlah, apalagi jangan lupa ingat yang prinsip dalam Al-Quran itu, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan terjadi. Mau itu berpikiran baik atau buruk, benar atau salah, jika kita berpikir demikian, maka itu benar-benar terjadi. Ada sebuah hukum di alam semesta ini yang bernama hukum law of attraction. Sebuah hukum tarik-menarik, di mana hukum ini benar-benar membawa dampak. Dan jika kita menginginkan sesuatu, dan kita betul-betul menginginkannya, dan itu berkonfirmasi di otak kita, maka itu akan menariknya menjadi terjadi. Meskipun, namun sayangnya, terkadang pikiran kita ini sering kita salah gunakan menjadi pikiran-pikiran negatif, maka itulah yang menjadi sebab alasannya kenapa kita menarik hal-hal yang kurang baik, sehingga berdampak juga pada bisnis kita. Nah, alasan berikutnya, kenapa mindset itu penting, yaitu dengan memiliki mindset yang baik, dengan memiliki mindset yang positif, itu dapat membuka peluang baru. Nah, kita dapat melihat berbagai peluang dengan melihat sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau kita menutup mindset kita, menutup diri kita sendiri, itu sama dengan membatasi diri kita sendiri. Sama dengan kita membatasi kehendak Tuhan. Bukankah manusia itu adalah sebagai makhluk yang paling mulia di dunia ini? Karena mereka memiliki akal. Maka dari itu, kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk benar-benar berpikir. Nah,
Masalahnya, sudahkah kita menggunakan akal pikiran kita ini dengan semaksimal mungkin? Kemudian, alasan berikutnya, mengapa mindset itu sangat penting, yaitu karena dengan memiliki mindset yang baik itu juga dapat berdampak pada kesehatan kita. Dengan seringnya kita berpikir baik-baik, insya Allah kita akan sehat-sehat selalu, terhindar dari penyakit. Ketika ingin melakukan sesuatu, kan biasa orang mengatakan, nanti kalau begini, nanti saya pusing, nanti saya lemas. Nah, itu kan pikiran kita. Kalau kita makan sesuatu, tekanan darah saya nanti naik. Nah, kalau kita mengatakan bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah, ganti itu semua dengan hal-hal yang positif. Nah, ingat kata-kata negatif yang kita ucapkan itu diganti menjadi afirmasi positif. Kemudian slide berikutnya, Mas. Nah, di sini agar dapat teman-teman lebih mengerti tentang mindset itu, saya memberikan sebuah gambaran tentang ada 3 gambaran yang saya berikan. Saya berikan gambaran yang pertama tentang Thomas Alva Edison. Nah, siapa sih di zaman sekarang ini yang tidak menggunakan penemuan dari Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison ini merupakan seorang penemu dari bola lampu. Nah, bayangkan saja jika Thomas Alva Edison tidak menemukan lampu, kehidupan ini akan menjadi gelap gulita. Bahkan kita tidak sempat melaksanakan Zoom webinar pada malam hari ini. Nah, di dalam prosesnya, ternyata berdasarkan data yang saya lihat dari Google, dia menunjukkan bahwa Thomas Alva Edison ini melakukan percobaan lebih dari 1000 kali. Bayangkan saja, berapa banyak percobaan yang dia buat. Dia telah melalui banyak hal, yaitu gagal, sampai 1000 kali, 1000 lebih kegagalan, namun dia tetap mencoba. Nah, jika Thomas Alva Edison ini berhenti pada percobaan 999 saja, tamat sudah. Sudah tidak ada lampu lagi di dunia ini. Nah, jika kita menginginkan sesuatu hal, kita itu harus yakin bahwa itu bisa. Kalau gagal, ya coba lagi. Nah, berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh mentor saya, untuk dapat melihat kesuksesan seseorang itu membutuhkan yang namanya sebuah jam terbang. Nah, berapa standar jam terbang yang dimiliki seseorang? Itu minimal 10.000 jam terbang. Jadi kalau kita gagal pada 1000 jam terbang itu masih belum cukup. Kita membutuhkan yang namanya 10.000 jam terbang. Nah, mengapa 10.000 jam terbang? Dengan 10.000 jam terbang itu, kita akan menjadi ahli dalam bidang hal itu. Nah, 10.000 jam ini maksud saya itu waktu yang digunakan kita untuk fokus benar-benar dalam melakukan hal tersebut. Kita fokus benar-benar dalam membangun bisnis kita. Jadi kita harus fokusnya 10.000 jam terbang. Jangan berhenti sebelum 10.000 jam terbang itu. Nah, gambaran saya berikutnya yaitu tentang seorang mahasiswa dan dosen. Berdasarkan artikel yang pernah saya baca, ada sebuah cerita seorang mahasiswa di sebuah universitas di Amerika Serikat. Mahasiswa ini terlambat mengikuti mata kuliah matematika yang dibawakan oleh seorang dosen. Pada saat itu, mahasiswa ini memasuki ruang kelas. Namun, ketika melihat ruang kelas, dia mendapati seluruh isi kelas itu kosong. Kemudian dia melihat papan tulis. Nah, pada saat melihat papan tulis ini, terdapat 2 buah soal yang ditulis. Nah, mahasiswa ini berpikir bahwa 2 buah soal ini merupakan soal yang diberikan oleh sang profesor kepadanya untuk dikerjakan sebagai pekerjaan rumah, PR. Nah, kemudian mahasiswa ini menulis soal tersebut dan mencoba mengerjakannya. Ternyata mahasiswa ini merasa soal ini begitu sulit dia rasakan. Namun mahasiswa ini tetap berpikir positif bahwa di mana sang dosen ini tidak akan memberikan soal yang sangat sulit kepada mahasiswanya. Jadi dia mencobanya dengan cara mencari buku-buku di perpustakaan, menanyai seniornya,
Dan setelah begitu banyak percobaan yang dia lakukan, kemudian akhirnya dia dapat menyelesaikan kedua buah soal tersebut. Nah, setelah selesai mengerjakan soal tersebut, sang mahasiswa ini keesokan harinya mengumpulkan tugasnya itu kepada dosennya di ruang kerja dosen itu, di ruang kerja profesor. Kemudian pada siang harinya, sang profesor mencari mahasiswa tersebut. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin engkau dapat mengerjakan soal yang saya berikan itu? Kemudian sang mahasiswa ini menjelaskan proses-proses yang telah dia lalui sehingga dia dapat mengerjakan kedua soal tersebut. Nah, kemudian sang dosen langsung berkata bahwa sambil keheranan, sang dosen itu mengatakan, kedua soal yang saya tulis di papan tulis tersebut, pada waktu itu saya jelaskan kepada para mahasiswa yang berada di kelas bahwa kedua soal itu merupakan soal yang tersulit yang pernah ada di dunia ini. Bahkan selevel profesor pun belum ada yang dapat memecahkannya. Kemudian seketika itu mahasiswa tersebut diangkat menjadi seorang profesor yang terkenal karena dapat memecahkan soal yang paling sulit sedunia pada saat itu. Nah, mahasiswa ini menjadi seorang profesor karena dia mengerjakan soal yang paling sulit yang menurut dirinya sendiri dia tidak mengetahui bahwa soal itu sulit. Nah, poin yang penting di sini adalah jangan batasi diri kita dengan pikiran-pikiran yang meracuni diri kita, yang sehingga hal tersebut membatasi potensi diri yang ada di diri kita, padahal diri kita sendiri bisa untuk melakukannya itu. Namun, yang ada kita membatasi diri kita itu. Bayangkan saja, jika mahasiswa tersebut berada di ruang kelas, duduk bersama teman-temannya, kemudian mendengarkan sang profesor, kemudian mereka berpikiran sama seperti teman-temannya, sehingga berkata bahwa betul-betul soal itu sulit, sehingga sudah tidak ada kemauan lagi untuk mengerjakan hal tersebut. Just do it. Yang hanya perlu dilakukan yaitu hanya melakukannya saja, coba saja. Nah, kemudian saya berikan gambaran lagi agar teman-teman mindset-nya itu mulai kelihatan ya, yaitu tentang lapangan sepak bola. Nah, gambaran ini saya lihat karena fenomena ini menarik. Nah, di dalam pertandingan sepak bola yang terdiri dari tim A dan tim B, itu terdiri masing-masing 11 pemain. Nah, peluang antara tim A dan tim B untuk memenangkan pertandingan yaitu sama-sama memiliki peluang 50% untuk menang. Tim A dapat menang 50%, tim B pun juga demikian. Namun, di sini adalah kesempatan untuk penonton mendapatkan peluang itu hanya 0%. Jadi, jika kita hanya menonton tanpa melakukan sebuah aksi, tanpa melakukan sebuah perbuatan, kita tidak akan dapat mencapai yang namanya sebuah kesuksesan. Kita hanya dapat melihat orang sukses, namun kita hanya duduk diam. Kita harus bergerak, go to action, butuh perubahan. Nah, untuk dapat mengubah mindset ini, tidak dapat hanya sekedar melihat seminar satu kali saja. Butuh yang namanya habits, membangun kebiasaan. Kebiasaan ini minimal saran saya untuk membangun yang namanya kebiasaan baru itu memerlukan waktu minimal paling sedikit 40 hari. Bahkan di dalam buku yang pernah saya baca juga itu ada yang mengatakan bahwa harus lebih dari 60 hari. Nah, itu berarti di dalam membangun kebiasaan ini memang membutuhkan benar-benar proses untuk mengganti kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan baru yang lebih positif lagi. Nah, slide berikutnya, Mas. Nah, adapun di sini solusi yang dapat saya berikan itu saya tulis menjadi 4. Nah, solusi yang pertama, hal yang harus kita lakukan dalam membangun mindset yaitu kita harus berada pada lingkungan yang positif. Kita harus memasuki komunitas-komunitas positif. Nah,
dalam pengusaha, kita harus memasuki komunitas positif pengusaha, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki mindset para pengusaha, bergabung dengan pengusaha-pengusaha hebat. Kita sudah bagus berada di grup yang disediakan oleh Kak Fadila Arsya. Nah, di situ kita belajar banyak tentang kursus digital. Kita kalau ada kesulitan itu tinggal bertanya saja. Nah, kita harus perbanyak belajar. Nah, enaknya kalau kita berada di dalam sebuah komunitas, itu ada tempat yang bisa kita tanyai, yang dapat kita tanya jawab di situ. Ada yang kita tidak ketahui, kemudian B tahu, nah kita boleh bertanya ke situ, atau juga langsung kepada mentor kita. Nah, solusi berikutnya, untuk membangun mindset ini, kita memang harus rajin mengikuti yang namanya seminar. Nah, saran saya ketika mengikuti seminar, itu saya saranin untuk mengikuti seminar secara offline. Karena beda banget vibrasinya antara orang yang mengikuti seminar secara offline dibandingkan orang yang mengikuti seminar secara online. Lebih-lebih lagi orang yang tidak mengikuti seminar. Nah, kalau kita mengikuti seminar offline, itu ilmunya terasa banget dagingnya. Mungkin teman-teman berkata, jarak rumah saya dengan lokasi seminar offline itu biasanya jauh banget. Namun, ketika saya ikut seminar offline juga, saya biasa melihat ada bahkan orang yang luar kabupaten datang, luar provinsi bahkan ada, luar pulau juga bahkan ada. Saya sering mendapati seperti itu. Nah, masa kita yang hanya jarak 5 km saja, 10 km saja udah mengeluh. Nah, atau mungkin ada alasan yang mengatakan bahwa, wah, kalau ikut seminar offline itu mahal. Ya, adanya kok seminar offline yang gratis, yang murah-murah juga pembayarannya. Nah, kalau memang nggak bisa, ya ikut seminar online aja. Wah, kalau ikut seminar online juga, itu kadang alasannya orang itu banyak saja. Terkadang juga bilang terkendala jaringan. Nah, mumpung saya bahas terkendala jaringan, suara saya terdengar jelas kan ya, Kak Fadila Arsya? Nggak terlalu cepat kan? Masuk Kak, jelas Kak? Ya, jelas kan? Jelas kok. Nah, terkendala jaringan. Nah, di situ itu semua hanya alasan-alasan yang membatasi diri kita. Mulai dari sekarang, buang alasan itu. Hilangkan alasan itu dan lakukan saja. Jangan mengeluh. Nikmati prosesnya. Nah, saran saya berikutnya itu untuk membangun mindset kita ini, kita harus sering mendengarkan yang namanya audio. Audio terapi afirmasi positif. Nah, di mana kita dapat audio terapi itu? Bisa dari channel-channel YouTube. Kalau saya sih biasa dengar audio Magnet Rezeki di Telegram. Banyak kok. Nah, kemudian ada juga kita harus rajin membaca buku. Nah, membaca buku ini sangat penting untuk menambah pengetahuan kita. Ingat kata Imam Syafi'i, lebih baik merasakan perihnya menuntut ilmu daripada merasakan manisnya tanpa pengetahuan. Nah, jika kita membaca, itu saya saranin baca buku motivasi, buku bisnis, belajar tentang itu, belajar tentang dunia marketing, dunia digital. Nah, mungkin ada lagi nih yang beralasan bahwa baca buku itu, kalau mau bukunya beli itu mahal. Boleh kok pinjam di temannya yang punya. Terus, ada juga alasannya, terkadang saya dapetin banyak. Kalau pinjam di teman, itu kadang nggak mau kasih. Ya, kalau gitu baca e-booknya aja, elektronik bukunya aja. Banyak kok. Cari di channel Telegram, banyak kok. Atau nonton YouTube aja. Nah, kemudian slide berikutnya, Mas. Nah, adapun kesalahan kedua yang dilakukan oleh para pebisnis, yaitu tidak menguasai produknya. Produknya itu seperti apa? Itu kesalahannya. Biasanya
kita langsung menawarkan aja, langsung gas menawarkan. Ternyata itu ada cara-caranya. Sebelum menuju pada proses penawaran, kita harus mengetahui dulu bagaimana spesifikasi produk kita. Kita harus mengetahui secara detail apa produk yang kita jual. Kita mengetahui kalau perlu unsur-unsurnya. Misal nih, produk kacamata ini, bahannya dibuat dari apa, kacanya dari mana, atau itulah dibuat dari brand apa. Kita harus pahami secara mendetail-detail agar kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan customer ketika bertanya kepada kita. Nah, bayangkan aja jika customer bertanya kepada kita atau prospek kita, mereka mengatakan bahwa produk ini dari bahan apa? Oh, tunggu dulu, saya lihat di panduannya. Wah, itu kan gak profesional banget. Kita harus belajar profesional. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana kelebihan dari produk-produk kita. Kelebihannya apa? Apa perbedaan produk kita dengan produk orang lain? Apa yang menjadi nilai value-nya? Kita harus memberikan yang namanya value, nilai tambah. Nilai tambah ini merupakan unsur terpenting yang membuat penjualan kita menjadi laris dan menjadi pembeda dari branding kita ke kompetitor. Kemudian ini yang paling sering saya dapatin ketika kita jualan, itu tidak sesuai dengan target market. Nah, dalam menentukan target market ini, kita harus mengetahui benar-benar siapa target market ini. Kita harus tahu target marketnya itu laki-laki atau perempuan, usianya berapa, alamatnya di mana, kegemaran mereka apa, di mana mereka biasa berkumpul. Jawab pertanyaan itu dulu, baru kita cari orang-orangnya itu. Nah, saya kasih contoh untuk jualan hijab aja yang gampang-gampang. Nah, kalau misal kita jualan hijab, kemudian kita tawarin ke laki-laki, kan itu nggak masuk akal. Maka dari itu, kalau menawarin hijab itu, kita tawarin kepada perempuan. Terus, perempuannya itu usia berapa? Kita lihat aja, sesuai dengan kategori hijab yang kita jual. Misal, usianya itu usia 18 sampai 24 tahun. Jadi kita cari orang yang usianya 18 sampai 24 tahun. Kemudian kita cari juga pekerjaan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, kita cari juga lagi di mana tempat mereka biasa berkumpul, tempat nongkrongnya di mana. Atau kalau di dunia online, kita cari orang-orang yang suka berjualan hijab, artis-artis yang endorse hijab, kita cari di sana. Nah, kemudian kita juga harus memahami apa sih manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh customer kita ketika menggunakan produk kita, sehingga mereka dapat menjadi customer loyal. Ketika mereka sudah loyal kepada kita, mereka akan melakukan namanya repeat order. Mereka akan membeli ulang produk kita, sehingga sudah tidak susah-susah lagi mencari prospek baru, customer baru. Baik, Mas, ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk menguasai produk yang kita jual, saya memberikan sebuah solusi, yaitu yang biasa dikatakan mentor saya, yaitu 3M. Memakai, menceritakan, baru menawarkan. Nah, kita harus memakainya terlebih dahulu supaya kita mengetahui benar-benar manfaat khasiat dari produk itu. Nah, bagaimana caranya kita menjual produk jika kita tidak pernah merasakan manfaatnya? Misal, produk kesehatan. Kalau kita jual kesehatan, kita mengatakan bahwa kalau kakak membeli produk saya nggak sebut merek ya, kita membeli produk saya, kakak dapat sembuh dari penyakit A. Ketika customer-nya menanya, kakak sudah pakai belum? Dijawab belum. Nah, bagaimana mereka mau percaya kepada kita kalau kitanya saja belum pernah memakai produk itu? Atau kalau produk digital, kita menawarin misal kelas di kursus digital, misal kelas WordPress. Nah, kita menawarin kelas WordPress, sedangkan kita sendiri belum paham tentang sistem WordPress itu, bagaimana orang mau percaya? Nah, ketika kita sudah memakai produk yang kita mau jual, kemudian kita harus menceritakannya. Mulai dari bercerita dulu, karena orang itu lebih suka diceritakan daripada dijualin.
kita melakukan pendekatan melalui dunia bercerita. Kita tanya, wah ketika saya menggunakan produk kesehatan ini, saya makin sehat, sehat bugar, penyakit saya sudah sembuh. Itu menjadi sebuah testimoni. Testimoni ini yang membuat orang trust. Nah, ketika orang sudah trust, enak mendengarkan cerita kita, baru kita selipin dengan menawarkan. Itu proses yang benar. Jangan langsung menawarin tanpa melihat prosesnya dulu. Butuh persiapan sebelum dari teknik closing. Nah, teknik closing nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Nah, kesalahan nomor 3 yang dilakukan oleh para pebisnis, terutama pebisnis pemula, yaitu tidak memiliki database. Ini yang menjadi kesalahan fatal. Database itu merupakan darah dari bisnis kita. Ibarat tubuh, jika darah di dalam tubuh kita ini habis, maka apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tentu kita akan dead, kita akan tewas, kita akan meninggal. Nah, database itu seperti apa sih? Database itu, kalau di dalam dunia bisnis itu berupa email, nomor WhatsApp, nama prospek kita, kemudian Facebook-nya apa, Instagram-nya apa, pokoknya kita harus mengetahui sosial media mereka. Usahakan itu, kalau database yang paling minim itu nama, email, sama nomor WhatsApp, itu yang paling minim. Tapi saran saya, ketika kita mengumpulkan database, itu harus kita mengambil banyak sosial media mereka, agar manfaatnya nanti ketika mereka ganti akun, kita dapat tetap memfollow up mereka. Nah, bagaimana sih cara pengumpulan database yang benar itu? Untuk mengumpulkan database itu, ada berbagai cara yang kita harus lakukan. Jangan asal comot-comot aja. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan itu, kita di slide berikutnya, Mas. Nah, kita sebelum mengetahui bagaimana teknik mendapatkan database yang baik, saya jelasin dulu alasan mengapa database itu menjadi sangat-sangat penting. Dan ini juga menjadi kesalahan orang. Nah, kalau kita memiliki database yang banyak, itu kita mudah dalam proses edukasinya. Tidak perlu memakan waktu banyak lagi, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya iklan lagi. Terus, kalau kita memiliki database yang banyak itu, kita sudah nggak bingung mau jualan kemana, kita tinggal jual ke database milik kita. Kemudian, dengan mendapatkan database yang banyak, itu dapat menambah penghasilan kita juga. Kemudian, ketika penghasilan kita menambah naik, ketika kita memfollow up dengan baik-baik penghasilan database kita, itu dapat yang namanya repeat order. Orang dapat membeli ulang produk kita. Nah, walaupun tadi yang saya jelasin, bagaimana cara memperoleh database yang baik, itu harus kita menggunakan namanya leads magnet istilahnya. Leads ini adalah sebuah umpan yang kita berikan kepada prospek kita, calon customer kita, sebelum mereka kenal kita, sebelum mereka membeli produk kita berikan dulu semacam testi atau semacam produk gratis, bonus. Biasanya leads ini itu berupa seminar, pembagian e-book, video, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam mengumpulkan leads ini, saya sangat menyaranin teman-teman untuk membagikan leads itu dengan baik. Jangan membagikan leads asal share-share aja, nanti data kita itu tidak tertarget. Leads juga ini harus benar-benar tertarget, agar ketika untuk melakukan yang namanya penawaran itu lebih mudah. Kalau leads kita amburadul, itu akan susah, karena frekuensi yang kita miliki dengan frekuensi leads kita itu tidak sama. Nah, kalau leads kita itu benar-benar bagus, insya Allah frekuensinya sama, pemikirannya sama dengan kita, sehingga proses yang kita lakukan saat menawarin itu mudah. Misal, saya itu sering bagikan seminar juga, e-book.
Nah, ketika mencantumkan needs itu, kita berikan syarat agar database kita bertambah. Gitu, teman-teman. Kemudian, slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya, Mas. Nah, kemudian kesalahan fatal yang dilakukan oleh pebisnis itu yaitu tidak membangun namanya personal lewat, Mas. Tidak membangun yang namanya personal brand. Slide sebelumnya, Mas. Nah, personal branding ini adalah tentang bagaimana cara orang mengenal kita. Kesan pertama ketika orang melihat kita, kita ini harus membangunnya dengan sistematis, dengan struktur, dengan rapi, dengan gagah berani dan tampan. Nah, nggak boleh kocar-kacir. Kita membangun personal branding ini agar kesan yang diperoleh orang-orang itu dapat percaya kepada kita. Nah, personal brand ini, kalau biasanya itu, kalau di dalam dunia digital marketing, itu kita harus benar-benar menyusun foto kita, kayak foto saya kayak di pamflet itu, harus benar-benar rapi. Nah, adapun tips-tips untuk membangun personal branding ini, tampilin slide berikutnya, Mas. Nah, solusi yang dapat saya berikan dalam membangun personal brand ini, kita harus berpakaian rapi. Berpakaian rapi ini penting agar orang dapat terkesan baik ketika melihat kita, baik itu secara online maupun offline. Kalau di dalam offline, orang lebih terkesan, wah, orang ini bagus ya, pakainya rapi. Jadi enak diajak ngobrol, terlihat lebih profesional. Nah, kalau di dalam online, ini banyak banget saya lihat kesalahannya ketika kita menawarin itu. Biasanya, yang kalau saya lihat pertama, ada orang menawarin saya, japri saya, kalau saya melihat gambar foto profilnya itu gambar kucing, gambar bola, gambar pohon, gambar pemandangan, itu kan jelas banget siapa orangnya. Yang benar itu harus menampilkan fotonya sendiri. Kayak foto saya yang diupload di seminar. Nah, foto itu harus profesional, nggak boleh kocar-kacir. Nah, untuk membangun foto yang profesional itu, saya sangat saranin untuk teman-teman, itu pergi aja ke tukang foto. Foto, pakai jas kalau perlu, berdasi, event gagah tuh, difotokan. Nah, untuk latarnya itu, pakai aja yang latar polos, latar putih. Atau pakai remove BG, agar latarnya hilang, agar enak. Nah, kemudian untuk membangun personal branding agar orang lebih trust kepada kita, itu kita harus rajin berbagi. Berbagi di sini bukan hanya tentang uang saja, namun bisa tentang ilmu, berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Nah, kalau kita membagikan ilmu-ilmu kita, apalagi orang itu paling senang kalau dibagikan secara gratis. Nah, itu kan trust-nya kuat banget. Orang lebih menyukai kita. Nah, cara membangun pendekatannya seperti itu. Kita sharing-sharing dulu, baru orang akan caring. Kemudian, yang harus kita lakukan juga, yang paling penting ini dalam membangun personal branding itu adalah konsisten. Seperti yang saya katakan tadi, itu perlu jam terbang untuk membangun bisnis kita. Jadi, lakukan saja terus-menerus. Insya Allah itu akan nanti terbangun tersendiri. Orang akan lebih trust kepada kita jika kita terus konsisten. Baik, slide berikutnya, Mas. Nah, di poin nomor 5 ini adalah bahasa taktik ya, hal strategi. Biasanya, orang ini tidak menguasai yang namanya teknik closing. Nah, sebelum kita beralih ke teknik closing itu, seperti di slide ini, itu ingat prinsip ini. Poin yang paling penting di dalam dunia penjualan, di dalam dunia bisnis itu adalah closing. No selling is dying. Jika tidak ada penjualan, bisnis akan mati. Jika tidak ada profit,
mau bagaimana bisnis kita? Itu namanya buang-buang waktu kalau kita tidak mendapatkan profit. Nah, maka dari itu kita harus menguasai ini teknik closing. Namun sebelum melakukan yang namanya teknik closing, kita harus dulu melakukan persiapan. Nah, tadi di kesalahan nomor 2 saya sudah menyinggung sedikit persiapan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memahami spesifikasi produk, kelebihan produk kita dibandingkan pesaing itu apa, manfaat yang diperoleh customer kepada kita itu apa, benefitnya apa, mengapa, ini poin yang penting itu yang harus dicatat, mengapa alasan orang membeli produk di kita, mengapa tidak beli di produk B, itu harus kita tahu dulu, jawab pertanyaan itu dulu, siapa target marketnya, dan ini yang wajib dicatat adalah apa alasan orang tidak membeli produk yang kita jual. Nah, yang biasanya yang saya dapatin, ada berbagai macam alasan yang diberikan oleh customer atau prospek kita, kenapa mereka tidak membeli produk yang kita jual. Nah, saya rasa alasan-alasan yang saya paparkan ini mirip juga dengan alasan-alasan yang sering dirasakan oleh teman-teman. Biasanya orang itu mengatakan bahwa nggak butuh, nggak minat, terus harganya mahal, produknya jelek, terus saya tanya suami dulu, saya tanya istri dulu, pikir-pikir dulu. Nah, kita harus menjawab dari alasan-alasan mereka itu, mengapa mereka nggak minat, mengapa mereka nggak butuh. Kita cari dulu jawaban-jawaban dari itu. Kita persiapin dulu jawaban-jawabannya. Kalau perlu, buat copywriting-nya, buat skripnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui alasan-alasan tersebut, kita sudah masuk di tahap berikutnya, yaitu kita harus mengenal customer kita itu dulu. Kita harus mengetahui needs, kebutuhan mereka itu apa. Kemudian painnya, ketakutan mereka itu apa, ketakutan mereka itu apa. Kita harus menyelesaikan masalah mereka dulu. Jadi produk yang kita jual ini adalah sebuah solusi kepada mereka. Kemudian kita harus mencari dream. What is the dream from the customer? Nah, kita harus mengetahui impian terbesar mereka itu apa, bagaimana cara kita membantu impian dari customer-customer kita. Itu yang harus kita jawab. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, baru kita masuk ke pendekatan persuasif. Nah, pendekatan persuasif ini, seperti yang saya tadi jelaskan, di personal branding sama dengan itu. Kita dekati customer, nggak langsung tawarin, nggak, kalau saya saranin nggak pakai hard selling. Kita deketin dulu dengan cara tanya kabar, berbicara yang baik, sopan santunnya dijaga, berikan emoticon. Kalau sedang via online, kalau offline itu jangan lupa tersenyum. Nah, sebut nama mereka itu. Nah, kalau sudah ada kepercayaan dari customer, itu insya Allah transaksi akan lancar. Ingat, no trust, no transfer. Tanpa sebuah kepercayaan, maka tidak akan ada yang namanya sebuah transaksi. Nah, kemudian ketika mereka sudah trust, kita sudah melakukan pendekatan persuasif, kita lagi tak masuk ke tahap berikutnya. Ini sedikit lagi ya ke closing, ke teknik closing. Nah, di tahap berikutnya ini, kita itu harus melihat, menganalisis customer-customer mana yang sudah nanya-nanya, customer-customer mana yang sudah sering berinteraksi dengan kita. Maka dari itu tadi, yang saya harus lihat, kita harus memperbanyak database kita. Makanya saya... Nah, coba bayangin, ketika kita menjual produk kita ke satu orang, itu hasilnya beda nggak dengan menjual ke 10 orang. Kalau kita menjual ke 10 orang dibandingkan ke 100 orang, hasilnya pasti beda kan? Nah, kalau kita jual juga produk kita dari 10 orang ke 100 orang, kemudian dari 100 kita jual ke 1000. Nah, dari ke 1000. Nah, perbandingan itu banyak kan? Kemudian kita bandingkan lagi, jika kita menjual dari 1000 ke 10.000 orang, nah, hitung aja
bagaimana banyaknya orang yang beli. Nah, maka dari itu tadi saya mengatakan database itu memang sangat penting. Nah, teman-teman, untuk membangun database itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, itu saya sarani standar minimal yang harus dimiliki itu 3.000 database yang harus dikumpulkan. Dan itu pun harus dikelola di Salam Sapa. Nah, barulah kita masuk ke teknik-teknik closing. Teknik closing di sini saya jelasin hanya 6. Namun ada banyak teknik closing yang bisa teman-teman gunakan. Teknik closing yang pertama itu yaitu teknik ya. Nah, teknik ya ini tentang bagaimana cara kita ketika kita berhadapan dengan customer, berhadapan dengan prospek itu tidak berkata tidak. Usahakan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu memberikan jawaban ya. Customer tidak memiliki kesempatan berkata tidak. Nah, contoh, kita mengatakan bahwa kalau offline itu biasanya apakah mudah untuk mendapatkan alamat kami? Jawabannya iya, sangat mudah. Tinggal mencari di lokasi Google Maps. Atau contoh, untuk pertanyaan yang tidak boleh mengatakan tidak, itu kakak mau beli baju merek apa? Merek A atau B? Berikan pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya jangan biarkan customer itu berkata tidak. Itu poin pentingnya. Kemudian teknik berikutnya yaitu yang nanya, yang menang. Siapa yang paling kuat bertanya, yang paling jago bertanya, itu yang akan menang. Apakah yang menang itu customer atau diri kita, para pebisnis. Nah, masalahnya di sini yang saya sering lihat, yang jago bertanya itu customer, bukan pebisnisnya. Padahal yang sebenarnya itu pebisnis yang rajin bertanya kepada customernya agar mereka dapat mengetahui kebutuhan customernya itu sehingga mudah untuk memberikannya solusi dari masalahnya tersebut. Nah, misal, wah, customernya mengeluh, wah harganya mahal nih. Kita jawab, memang mahal, itu salah. Langsung gagal closing. Seharusnya kita bilang, ketika customer bertanya, wah harganya mahal nih Pak. Kita jawab, mahal dari mana dulu dibandingkan dari produk mana dulu Kak? Nah, kita berikan pertanyaan, kita tanya balik. Kemudian customer nanya, wah harganya mahal nih. Memang Pak, produk kita ini mahal. Kita akui dulu, produk kita mahal. Kemudian kita lanjut. Namun, bukannya Bapak mencari produk yang berkualitas, yang bermutu, yang berstandar, yang terbaik untuk kebutuhan Bapak? Nah, itu. Kemudian, teknik closing berikutnya yaitu now or never. Nah, teknik now or never ini biasanya paling sering digunakan oleh orang-orang. Biasanya itu dengan cara memberikan diskon atau bonus. Nah, now or never. Sekarang atau tidak selamanya. Ketika terjadi penjualan, itu biasanya diberikan bonus atau diskon. Kalau kakak beli sekarang, hanya berlaku untuk jam 12 nanti malam, jam 24.00 waktu Indonesia Barat, kakak dapat mendapatkan bonus produk A, B, dan C, D, E, dan seterusnya, atau mendapatkan diskon sebesar 90%. Wah, orang langsung nyesal kalau nggak beli. Orang pikiran mereka itu langsung buyar dah, langsung ingin beli. Makanya dari itu, kita harus memberikan yang namanya sebuah limit kelangkaan dari produk-produk yang kita jual. Agar produk kita itu nanti menjadi produk yang eksklusif. Kemudian teknik berikutnya yaitu teknik 3 in 1. Ada namanya teknik 3 in 1. Berikan 3 keuntungan dalam satu kali penjualan. Contoh tadi, yang kacamata. Kakak beli kacamata ini. Nanti kakak akan mendapatkan benefit yang kakak rasakan itu seperti mata kakak itu dapat terhindar dari radiasi. Agar matanya juga nggak cepat minus. Kemudian benefitnya itu dapat
bergabung dalam komunitas kita. Kemudian benefit lainnya itu juga kakak dapat belajar tentang dunia digital marketing. Itu contoh aja. Berikan benefit 3 in 1. Berikan banyak bonus. Orang itu sangat senang kalau diberikan bonus. Apalagi kalau udah diskon dah. Senang banget. Nah, kemudian poin berikutnya itu kita harus memberikan yang namanya testimoni. Orang berdasarkan fakta itu membeli produk kita ketika sudah ada fakta atau data tentang kepuasan orang sebelumnya, customer sebelumnya tentang produk kita. Biasa kalau di Shopee itu mereka lihat dulu komentar-komentar orang apakah sudah puas. Kalau sudah puas itu biasanya produk-produk yang bernilai bintang 5. Berangkat dari itu kita harus benar-benar memberikan testimoni positif, testimoni yang baik dari produk kita. Kita tampilin, kita berikan testimoni kepada customer kita, kepada prospek kita. Dengan kita contohin, bilang, ini Kak, testimoni dari si A telah menggunakan produk kami, alhamdulillah badannya sudah sehat. Itu contoh testimoninya. Nah, kemudian teknik berikutnya yaitu jika kita sudah berusaha berikhtiar, namun kita masih saja terdapat berbagai kendala yang kita lalui, terdapat suka dan dukanya, itu kita prospek diri kita dulu. Di dalam usaha yang kita lakukan, hablum minallah yang kita lakukan, itu apakah sudah terjadi hubungan antara hablum minallah? Nah, apakah hubungan dengan Tuhan kita itu sudah baik? Maka dari itu kita harus memperbanyak doa. Kita nggak boleh sombong. Kita harus membutuhkan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang maha besar agar Tuhan dapat membantu kita untuk membantu meningkatkan penjualan kita. Tuhan kan maha kaya. Tuhan kan maha kuat. Tinggal membolak-balikan hati manusia. Nah, kekuatan ini yang terkadang kita tidak sadari. Nah, menurut Ustaz Nasrullah, yang saya dengar di channelnya itu, ada cara dari beliau agar kita dapat menarik rezeki-rezeki yang ada. Yaitu kita menghilangkan dulu perisainya itu, perisai di diri kita itu, dengan cara menghilangkan dosa-dosa kita. Kemudian kita tarik dengan kita doa yang paling cepat terkabul yaitu ketika kita mendoakan orang lain. Nah, menurut Ustaz Nasrullah yang disarankan oleh dari Ustaz Yusuf Mansur, wah, ketika melihat orang yang berdoa, kemudian kita lewat, kita aminkan saja di dalam hati. Doa yang paling cepat terkabul itu ketika kita mendoakan orang lain, kemudian orang tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya itu didoakan, kemudian respek baliknya itu, malaikat akan mendoakan diri kita kembali. Dan doa malaikat inilah yang tidak ada halangannya lagi, perantaranya dari Tuhan. Malaikat itu tidak memiliki ijab, perisai kepada Tuhan. Maka dari itu, kita perbanyak berdoa, mendoakan orang lain juga, doakan orang tua kita. Baik Mas, slide berikutnya. Nah, kemudian kesalahan pebisnis berikutnya yaitu tidak memiliki mentor. Mentor ini sangat berperan penting karena mentor inilah yang menunjukkan arah kita mau kemana. Mentor ini juga, dalam memilih mentor ini juga, kita harus benar-benar mencari mentor yang betul-betul fokus ingin membantu kita. Yang terus memberikan kita arahan terus-menerus, memberikan kita arahan secara konsisten. Sekarang saya berbicara di depan ini karena sudah dilatih oleh mentor-mentor saya. Mentor saya yang paling berjasa itu Ahmad Syafi'i dan Ibu Santosa. Ahmad Syafi'i ini merupakan mentor saya yang mengajar saya tentang dunia digital marketing. Nah, kemudian kebetulan juga saya melihat Kak Fadil Arsa ini juga bagus di dalam dunia marketing ini. Dapat belajar banyak WordPress juga dari sana, Facebook Ads, IG Ads. Kemudian mentor saya berikutnya itu Mas Ipo Santosa. Mas Ipo Santosa ini merupakan sebuah penulis buku ternama mega bestseller. Yang bukunya itu sudah dibeli lebih dari 1 juta eksemplar. Judul bukunya itu 7 Keajaiban Rezeki. Beliau juga sudah sering training ke 5 benua. Jadi beliau itu sudah
terbukti banget, Jos. Nah, di sini yang tidak sempat saya masukkan di dalam slide itu ada banyak mentor saya. Ada yang namanya Mr. Jos. Nah, Mr. Jos itu merupakan founder dari pengusaha pencinta Quran. Saya belajar banyak. Ternyata di dalam bisnis itu selain marketing langit, selain marketing bumi, ternyata ada juga marketing langit yang harus kita langitkan. Kemudian mentor saya juga itu ada Karismala, ada Kang Akil, ada juga mentor baru saya ini Kak Fadil Arsa. Saya sangat berterima kasih terlebih-lebih sudah diizinkan berbicara di sini. Nah, kemudian di slide berikutnya, Mas. Ini yang tak luput kita harus lakukan, yaitu biasanya kesalahan dari pebisnis itu tidak melakukan yang namanya evaluasi. Padahal evaluasi ini penting banget malah. Dengan kita melakukan evaluasi itu, ada berbagai manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu kita dapat menganalisis statistik penjualan kita, apakah itu menurun atau meningkat. Kalau meningkat itu tinggal kita cari caranya bagaimana agar meningkat tersebut. Kalau menurun, ya kita harus tahu kendalanya seperti apa, kenapa bisa produk yang kita jual ini menurun. Kemudian dengan melihat evaluasi yang kita buat, itu kita dapat mengetahui jangka waktu memang kenapa sih penjualan saya menurun, berapa lama waktu memang yang kita gunakan dalam berbisnis, berapa lama waktu. Jadi kita harus mengukur dulu waktunya, apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan 10 jam, 15 jam. Kita harus lihat dulu. Kemudian, ketika kita melakukan evaluasi, kita juga harus melihat jumlah database-nya itu bagaimana. Apakah masih tetap di angka 100, atau sudah 1000, atau bahkan sudah 10.000 database yang kita miliki. Kita harus analisis dengan betul-betul. Nah, database ini kita harus benar-benar rawat. Kita harus rajin namanya follow up. Kita harus japri. Kita harus menanyakan kabarnya bagaimana, tersenyum, sebutin namanya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, dengan kita melakukan evaluasi, kita dapat melihat strategi mana yang sesuai dengan bisnis kita. Kan yang tadi saya bilang, lakukan saja dulu, nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Nah, ketika kita sudah melakukan, jangan lupa untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan mana yang dilakukan, sehingga itu diperbaiki. Enggak melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Nah, sisa berapa lama Mas Arsya? Masih lama enggak? Nah, Boleh aja Kak, silakan. Kemudian, saran saya untuk teman-teman, ini penting banget yang saya memang sengaja nggak masukin di slide supaya teman-teman langsung praktekin ini. Nah, yang paling penting itu adalah teman-teman harus selalu mengingat what is the dream. Dreamnya teman-teman dalam memulai bisnis, dalam mengembangkan bisnisnya, teman-teman harus mengetahui dreamnya itu dan selalu mengingatnya. Nah, bagaimana caranya agar mimpi itu selalu diingat? Itu tadi yang saya katakan sebelumnya, kita itu harus bergabung dalam lingkungan positif. Nah, selain itu, teman-teman juga harus menulis impiannya. Tulis di dalam kertas, tulis dimanapun itu. Tulis di tempat-tempat yang dapat terlihat, pajang di tembok, di mana kek, di lemari. Pokoknya tempat-tempat yang paling sering teman-teman lihat tulisan tersebut, tulisan impiannya. Kemudian dalam menetapkan impian itu, harus jelas. Misal, impiannya mau umroh, mau kurban aja dah, dekat-dekat. Nah, impiannya itu mau kurban apa? Mau kurban kambing atau sapi, harus jelas. Kurbannya kurban sapi. Kemudian harus diketahui harganya itu berapa, ditulis. Saya mau harganya sekian, bla bla bla. Terus kapan ingin dicapai? Kalau kurban kan saat Idul Adha. Nah, tulis tanggal segini. Insya Allah itu akan lebih cepat terwujudnya ketika kita tulis. Karena kita benar-benar merasakan dari ketercapaian impian-impian kita ini. Dan saya doakan semoga teman-teman impiannya itu dapat benar-benar terwujud. Jangan lupa perlu 10.000 jam terbang
untuk proses. Butuh yang namanya proses yang banyak untuk mendapatkan sebuah hasil. Kesuksesan itu yang paling penting itu adalah prosesnya. Seberapa besar usaha yang telah kita lakukan, berapa kali kita telah gagal. Tuhan itu menilai prosesnya, bukan hasil yang akan kita dapatkannya. Hasil itu sebanding dengan proses yang kita lakukan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin cukup ya, Mas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga rezeki kita selalu dimudahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian usaha-usaha kita dilancarkan, ilmu kita makin meningkat. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini itu diamalkan, dipraktikkan dengan benar-benar. Jangan hanya menjadi orang yang tahu teori namun tidak tahu praktek. Mungkin itu dari saya. Birakatil Fatihah.